Halo, selamat pagi anak kelas 8. Ketemu lagi bersama Miss Sasa di kelas matematika. Hari ini Miss Sasa akan membahas halaman 204, nomor 7 sampai nomor 10 dan melanjutkan materi pada bab 5 di buku kalian. Oke, kemarin kalian sudah mengerjakan yang nomor 7. Perhatikan ketiga bangun yang terbentuk dari segi 5 berikut. Bangun 1, bangun 2, bangun 3. Di bangun 1 hanya ada satu bangun segi 5. Di bangun 2 ada 2. Di bangun 3 ada 3. Nah, salin dan lengkapi tabel sampai bangun kelima. Banyak segi 5 jika segi limanya ada satu, kelilingnya ada 5. Ya, ada kan segi 5 ya anak-anak ya. Jadi kita melihat sisi-sisinya. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, terus habis itu jika ininya 2, karena yang di sininya menempel, kita tidak hitung ya. Jadi sisinya ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu yang ketiga, satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kan ditambahin lagi ya yang keempat dan yang kelima. Ini yang keempat dulu. Nah, kita ulang lagi ya untuk yang keempat, karena kan udah ada yang nempel lagi nih. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di sini 4 sama dengan 14. Gimana yang kelima? Oke, kita bikin lagi yang kelima. Itu sudah ada yang nempel lagi ya, berarti. Ini, tulis rapi. Nah, kita pakai warna yang berbeda untuk yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sehingga dapat dikatakan bahwa keliling dari segi 5 ini persamaannya adalah K sama dengan 3 dikali S ditambah 2. Coba kita buktikan. Kalau misalkan sisinya itu 1 ya, sama dengan 5. 3 dikali 1 ditambah 2, 5 ya. Kalau misalkan sisinya 2, 3 dikali 2, 6, ditambah 2, 8. Betul ya? Jadi persamaannya seperti ini. Oke, sekarang kita ke bawah. Anak-anak, untuk soal yang ke-8 itu soal cerita ya. Anak-anak harus cermati dulu. Kan Bu Retno memberlakukan sistem kejujuran. Ya, bagi setiap yang ingin membeli, nih ya, eh, penghapus dan siswa hanya meletakkan uang di sebuah kotak itu sebesar tiba-tiba ada 10.500 gitu ya. Nah, anak-anak, anak-anak di situ kita diperumpamakan ya anak-anak ya untuk pensilnya anak-anak itu sebagai X dan penghapus itu sebagai Y. Jadinya anak-anak udah punya persamaan langsung nih. Misalkan di sini berarti harus menggunakan rumus substitusi anak-anak. Baik X itu 1, 2, 3 gitu ya. Kamu harus coba semuanya. Nah, di sini kamu udah punya 2.500 itu sebagai X. Itu menandakan bahwa dia itu pensil. Oke. Dan 1.500 itu sebagai Y menandakan dia penghapus. Tadi di kotak Bu Retno itu nemuin totalannya 10.500 dari anak-anak beli.
Sehingga persamaannya bisa kita tulis dengan rapi, 2500X plus 1500Y sama dengan 10.500. Nah, kita lakukan yang pertama itu ada 2 kemungkinan ya jumlah pensil dan penghapus yang terjual. Jika, misalkan kita substitusi nih anak-anak. Pertama-tama pakai jika X sama dengan 0. Oke, entar kita cari nih semuanya. Kalau X sama dengan 0, berarti kan ini persamaannya 2.500, berarti diganti. 2.500 anak-anak kali 0 ditambah 1.500Y sama dengan 10.500. Nah, oke, ini berarti Y sama dengan 10.500 dibagi 1.500. 7 ya. Nah, berarti kita ketemu nih, X-nya itu 0, Y-nya 7. Oke, kita masukin ke persamaannya. Kita masukin nih ke persamaannya anak-anak. Kan kita udah ketemu ya, persamaan yang pertama. X, Y-nya itu dapat 0,7. 2.500, X-nya itu diganti 0, ditambah Y-nya itu 1.500, anak-anak ganti 7. Benar nggak hasilnya 10.500? Tunggu ya, kita buktiin. Nah, ini kan 0 ya, 2.500 dikali 0, 0. 1.500 anak-anak kaliin 7, itu adalah, sebentar, selesai itu. 1.500 dikali 7 itu 10.500 anak-anak. Jadi benar ya persamaan ini. Ini hasilnya kan 10.500. Berarti cocok ya, ini selesaiannya. Nah, kalau kita coba kemungkinannya yang kedua, kita coba X-nya sama dengan 3. Kita cari Y-nya lagi ya, sama kayak tadi nih di sini. 2.500-nya dikali 3, terus ditambah 1.500Y sama dengan 10.500. Oke. Nah, 2.500 dikali 3 kan 7.500. Nah, 7.500-nya langsung dipindah aja ya. Biar gampang, 1.500Y sama dengan 10.500 anak-anak kurangin sama 7.500. Hasil dari ini ya, 7.500-nya langsung dipindahin. Nah, 1.500 Y sama dengan 3.000 ya kan? Y sama dengan 3.000 dibagi 1.500. 2, ya kan? Y sama dengan 2. Nah, kita masukin lagi nih kayak rumus yang ini. X, Y-nya 3,2. Oke. Berarti 2.500-nya pensilnya itu dikali 3 ya. Nah, tambah 1.500-nya dikali 2. Benar nggak hasilnya 10.500 itu selesaiannya? 2.500 kali 3 kan 7.500 ya. Nah, ditambah 1.500 kali 2 itu 3.000. Benar ya, hasilnya jadinya 10.500. Sehingga ini adalah selesaiannya. Jadi kemungkinannya bisa ada 7 penghapus yang terjual dan nggak ada pensil yang terjual, atau 3 pensil yang terjual dan 2 pensil yang terjual. Seperti itu anak-anak. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 9. Seharusnya persamaan, kata Zainul, 4X plus 5Y sama dengan 11 tidak memiliki selesaian. Kalau misalkan di sini
Mengapa Zainul mengatakan itu sedangkan Erik mengatakan hal yang lain? Loh, 4x plus 5y itu kan sama dengan punya selesaian, misalkan min 1,3. Berarti di sini bilangan ini ya, ganjil ya, bulat ganjil. Nah, untuk semesta bagaimana pernyataan Zainul yang benar? Nah, kamu perlu ngecek nih yang dikatakan oleh si Zainul. Sebentar, bisa saya hapus dulu. Nah, anak-anak, untuk soal cerita seperti ini, anak-anak perlu ketelitian membaca soal. Nah, kan Zainul mengatakan bahwa persamaan 4x plus 5y11 tidak ada selesaiannya. Jadi anak-anak si Zainul ini mengira bahwa himpunan selesaian dari persamaan termasuk dalam himpunan bilangan asli. Sehingga tidak ada pasangan berurutan baik x, y-nya yang memenuhi 4x plus 5y. Kan kalau misalkan kayak gini, dia ngambang nih ya. Ya, secara otomatis dia menggunakan bilangan asli. Bilangan asli itu kan ada 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, anak-anak bisa masukin substitusi lagi. Kita tes aja coba. Bener nggak yang dibilangin Zainul? Kalau ini bukan bilangan asli. 4x plus 5y sama dengan 11. Misalkan di sini x-nya 1, 5y 11. 5y 11 dikurang 4. 5y 11 kurang 4 itu kan 7 ya. Tuh, nggak ada yang genap gitu ya, kata dia. Nah, tapi jika kita perhatikan, sebaliknya Erik mengira ya, himpunan pasangan yang berurutan X, Y dengan XY adalah anggota himpunan bilangan bulat. Sehingga hasilnya min 1,3. Kalau dia bilangan bulat, benar nggak ya? Nah, bulat itu kan 2, 1, 2 ya gitu ya. Banyak ya bilangannya. Nah, sehingga ini jawabannya ya. Si Erik benar anak-anak gitu ya. Sementara untuk yang B, himpunan semesta untuk nilai X dan Y, yang dimaksud si Zainul adalah himpunan bilangan asli. Oke, sekarang yang nomor 10. Untuk nomor 10, apakah 2x plus 4y sama dengan 10 mempunyai selesaian pada bilangan asli? Sebutkan apa aja selesaiannya. Nah, untuk yang 10, itu kan kalau bilangan asli banyak ya 1, 2, 3, 4, 5. Ya banyak tuh anak-anak. Nah, jika kita harus nyari nih X-nya sama dengan berapa supaya hasilnya sama gitu ya. Nah, coba kalau X-nya 1 ya anak-anak ya, kita mulai dari bilangan asli 1. Kita masukin nih, 2 kali 1 tambah 4Y sama dengan 10. 4Y sama dengan 10 dikurang 2. Y sama dengan 8 dibagi 4. Ya kan? 2. Oke, kalau ini X-nya 1 berarti Y-nya 2. Kita masukin ya, sekarang kita udah ketemu nih. 2 kali 1 ditambah 4 kali 2. 4 kali 2. Benar nggak hasilnya selesaian 10? 2 kali 1, 2. 8. 4 kali 2. Ini 2 ditambah 8. Selesainya 10 ya? Sama-sama 10. Nah, betul. Oke, kita ketemu 1 ya. Nah, terus kalau X-nya kita ganti ya. X-nya jadi 3. Kita ambil loncat-loncat aja deh. X-nya 3. Kalau anak-anak harus coba satu-satu nih. 2 kali 3 tambah 4Y, ya kan? Terus 10. 2 kali 3, 6. Tambah 4Y, 10. Nah, 4Y. 10 dikurang 6 anak-anak. 4Y. 10 kurang 6 kan 4. Berarti Y-nya 1 ya.
4 bagi 4, 1. Di sini 1. Oke, masukin lagi. Benar nggak tuh selesaiannya sama-sama 10? 2 dikali 3 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 10. 2 kali 3, 6. 4 kali 1, 4 sama dengan 10. 10 sama 10 ya, selesaian. Oke, sekarang 4 lagi ya, 5. Benar nggak nih? 2 kali 5 ditambah 4Y sama dengan 10. Oke, 2 kali 5, 10 ya. 4Y sama dengan 10 kurang 10. Y sama dengan 0. Oke, berarti di sini Y sama dengan 0 ya. Kita masukin 2 dikali 5 tambah 4. Y sama dengan 0 ya. 10. 10. 10. Selesaian. Jadi kita punya 3 titik tuh anak-anak. Pertama, X, Y-nya ada titik 1,2. Terus yang kedua 3,1. Lalu yang ketiga 5,0. Oke, mudah kan? Nah, oke, sekarang udah selesai. Sekarang misalkan membahas materi lanjutannya. Anak-anak, di sini sebentar ya. Kita akan menghitung kembali lanjutannya, yaitu mengenai menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan grafik. Lagi-lagi kamu akan menggambar. Di sini tabel 5.2 menunjukkan bahwa ada Ninawa dan Rina membeli alat tulis untuk mereka sendiri dan temannya. Mereka dibeli toko yang sama dan membeli barang dengan merek yang sama juga. Masalahnya adalah mereka lupa meminta struk pembelian. Tiba-tiba Rina mengeluarkan 80.000 untuk membeli 4 papan jepit dan 8 pensil. Berarti udah ketemu nih persamaannya. Nah, sedangkan si Mawa, dia mengeluarkan 70.000 untuk membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil. Bagaimana caranya? Nah, di sini. Kita ikuti kegiatan 5.2. Mana ya kegiatan 5.2-nya? Oh, kayaknya nggak ada nih anak-anak. Nah, kita ganti aja soalnya. Pakai soal yang baru. Sebenarnya anak-anak kita udah tahu nih, maksudnya kita harus nentuin selesaiannya berapa gitu ya. Kayak sama kayak tadi Bu Retno. Jadi kan di sini ada 4 penjepit. Berarti dia X plus 8 pensil, 8Y sama dengan 80.000. Nah, anak-anak tuh harus cari X sama Y-nya. Kayak di substitusi. Ini juga 3X plus 10Y sama dengan 70.000. Selesaiannya tuh kanan dan kirinya. Misalkan X sama dengan 1. X sama dengan 0 dulu deh. Berarti ini 0, 8Y. Berarti Y-nya kita dapat 80.000 dibagi 8. Ini X sama dengan 0 ya. Berarti kita dapat Y-nya berapa tuh? Y sama dengan 10.000 ya. Gak mungkin. Berarti ini harus cari yang lebih besar lagi. Misalkan, sebentar, Miss cari dulu. Nah, ini anak-anak. Ini sama nih kayak Bu Retno. Nanti jawabannya kita harus coba satu-satu dan mungkin di sini agak lama anak-anak. Atau anak-anak, karena di sini agak jumlahnya agak besar ya, kita langsung bikin ini aja. Substitusi yang bersama. Nah, bisa saya ajarin ya. Kan karena kita mau bikin grafiknya.
Sebentar. Tadi, saya ulangi lagi ya. Anggaplah kita sederhanakan ya. 4X plus 8Y sama dengan 80.000 ya. Ya udah kita tulis 80 dulu ya. Nah, terus habis itu yang tadi 3X, 3 pensil ditambah 3 penjepit, 10 pensil. 70.000. Oke, biar sama ya, kita harus ada yang eliminasi sama substitusi. Anak-anak mau pilih yang mana dulu nih? Kalau bisa sih, di sini 8 sama 10 bukan faktorisasi ya. Nah, kalau 4 sama 3 bisa. Jadi kita jadiin sama-sama jadiin 12 buat ngabisin si X-nya. Berarti yang di atas supaya dijadiin 12, 4 dikali 3. Nah, yang di bawah berarti supaya dijadiin 12, ininya dikali 4. Nah, udah dapat ya, semuanya dikali ya. 4 dikali 3, 12. X ditambah 8 kali 3 itu 24. Y. Lalu sama dengan, ini terobos-terobos saja nih. 240, 80 dikali 3. 30 dikali ini kan 12X. Plus di sininya 4 kali ini 40, Y. Nah, 4 dikali 70 kan itu 280 ya. Nah, kita kan mau eliminasi yang X ya. Tuh, habis ya. Nah, jadinya berapa? 24 ditambah 40. Jadinya itu adalah, ini kan plus ya. 40 tambah 24. Plus, kalau peraturannya dalam matematika ya anak-anak ya. Nah, plus ya. Jadi ini kan ada min ya karena dikurang ya anak-anak ya. Jadi min ya, 24 dikurang 40 jadinya 16Y. Min 16Y. Ya, ini juga jadi min 40 ya. Plus jadi min kan hasilnya. Nah, terus Y-nya jadinya jadi plus 2,5. 40 dibagi 16. Oke. Sekarang kita pilih salah satunya aja ya. Yang paling kecil aja biar nggak terlalu banyak perkalian. Itu disubstitusi setelah dieliminasi. 3X plus 10 ya. Sama dengan 70. Oke, kan tadi udah ketemu Y-nya ya. 3X ditambah 10 dikali 2,5. Sama dengan 70. Nah, jadi anak-anak 3X ya. 3X ditambah 10 kan kali itu 2. Jadi 25 ya. Jadi 25. Nah, sama dengan 70. Aduh, nggak kelihatan nih. Nah, gitu ya. 25 nih anak-anak. Pindah ruas ya. 3X sama dengan 70 dikurang 25. 3X sama dengan 70 dikurang 25. 45 ya. Jadinya X-nya sama dengan 45 dibagi 3. 15 ya. Nah, kita udah ketemu tuh X sama Y-nya. X-nya 2.500. Y-nya 1.500. 15.000. 1.500 ya. Nah, 15.000. Nah, tuh beneran 15.000. Sedikit salah. Nah, tuh. Jadi harga satuannya segini ya. Oke.
Sekarang kita bahas lagi yang di bawahnya. Ada soal baru nih, guys. Bapak tadi temen ya. Sekarang bapak-bapak. Pak Mursalin memulai bisnis baru dengan menyewakan kamar. Selain menyewakan kamar, beliau menyediakan makanan. Untuk itu Pak Mursalin menata ulang setiap kamar. Dikeluarkannya sebesar 5 juta. Biaya untuk makanan itu 100.000 per malam. Pak Mursalin menyewakan 600.000 per malam. Setiap kamarnya sudah termasuk makan. Ini kayak motel gitu ya guys. Nah, tulis persamaan menunjukkan biaya yang dikeluarkan. Besar pengeluaran, dia 1.000 per malam, dikali lama menginap, ditambah 5 juta. Ya, modal yang dikeluarkan. Nah, tulis persamaan yang menunjukkan pendapatan. Pendapatan itu kan 6.000 per malam dikali lama penginap. Maksudnya berapa hari. Gitu. Jadi, perhatikan bahwa situasi yang dialami Pak Mursalin terdapat dua persamaan kumpulan dua atau lebih persamaan linier yang disebut sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDF. Sehingga dua persamaan yang dimaksud adalah C itu untuk menunjukkan biaya yang dikeluarkan ya, berarti 100.000 X ditambah 5 juta. Untuk pengeluaran, untuk pendapatan berarti nanti P sama dengan 600.000 dikali XX itunya harinya. Nah, misalkan di sini C-nya itu 0, anak-anak. CX-nya itu 0. Berarti kan tinggal dikaliin aja dimasukin itu 1.000 dikali 0 ditambah 5 juta. Berarti untuk itu anak-anak jadinya 5 juta ya. Kita tulisnya jangan ini dulu. 3 angka aja. 500 ya, di sini 500. Terus X1 masukin lagi nih ya. 100 dikali 1 ditambah 5 juta. Berarti kan 5 juta 100 ya. 500. Nah, 5 juta 110. 500 kotong. Tulis lagi yang kedua. 200 ya. Jadi 520. Sampai seterusnya 530, 545 ini. Gitu. Sampai naik lah. Naiknya 10.000 tuh dalam ribuan. Nah, tapi kalau yang pendapatannya berarti di sini anak-anak pakai rumus ini 600 dikali X. Kalau X-nya 0 berarti 0 ya. 600 dikali 0 kan 0. Terus dikali 1 berarti 600. Dikali 2, 600 dikali ini 1.200. 600 kali 3, nih perkalian 6 ya. 1.800. Dan seterusnya. Di tulisan bisa mantul banget nih. Oke, anak-anak pasti bisa. Berapa malam yang Pak Mursalim butuhkan untuk menyewakan kamar sebelum impas? Nah, jadi Pak Mursalim membutuhkan 9 malam untuk kamarnya disewakan sebelum impas anak-anak. Jadinya agak lebih dikit lah tuh ya, kan di sini 540 nanti. Kalau kalian hitung semua. Sehingga grafiknya anak-anak bisa kita simpulkan, kita gambarin. Tadi kan yang ke satu kan 510 ya anak-anak ya. Nah, terus deh sampai garis lurus deh tuh. CX sampai dengan 100 mulai dari 500. Gini anak-anak jadi grafiknya. Oke naik sih ya, kan? Nah, tapi kan mulainya tadi di sini ya. Dari 500 ini. Pendapatan yang ke hari ke-0 NC-nya. Jadi grafiknya dari sini, guys. Nah. Aduh, kok gemeteran. Ini harus lurus ya. Biasanya susah nih. Gitu. Ini C sama dengan 100.000 X plus 5 juta.
Oke. Ini ada beberapa juga sama ya anak-anak. Tentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut dengan X min 1 X. Nah, langkah pertama membuat grafik kedua persamaan. Ini kan X min Y1. Sama caranya jika X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, anak-anak harus cari dulu. Dan akhirnya nanti menemukan selesaian gitu ya. Kalau ada yang hasilnya sama kanan dan kiri, ketika udah X-nya sama Y-nya dicari, nah baru deh itu betul selesaian sehingga membuat sistem persamaan dua variabel di atas SPLDF-nya betul. Jadi sekarang anak-anak coba kerjakan. Ayo kita berlatih 5.2 secara mandiri dulu, nanti bisa saya bantu via Zoom di hari Rabu. Nomor 1, 2, sampai 5 ya. Dari halaman 213 sampai 215. Oke, sampai ketemu hari Rabu anak-anak di Zoom. Terima kasih. Bye-bye.